ketika udah sujud kita kan berarti nggak sempat Fatihah. Itu katanya masih dapat rakaat, kan masih dapat sujud dan dapat rukun dan dapat sujud. Itu masih kita dapat satu rakaat itu gimana? Jadi gini, kalau rukun itu awal gini dasarnya. Kalau tertinggal batal sholatnya. Ini awalnya, jangan langsung sikapin blek. Itu tertinggal, maka batal sholatnya. Tetapi ada yang bisa langsung ditambelin gitu. Tetapi kalau namanya fikih itu kan perbedaan pendapat banyak, makanya kita harus bijak itu saja. Kemudian udah sujud yang kedua, itu ya, udah rakaat yang kedua lah. Tadi saya udah Fatihah belum ya rakaat pertama. Akhirnya belum langsung baca suratan, mau sholat sendiri umpama gitu ya. Udah belum ya tadi ya. Hal kayak gitu. Nah ini yang menjadi perdebatan ulama, ada yang membolehkan, ada yang nerusin itu. Padahal meninggalkan rukun, nambah rukun aja batal. Gitu. Terus gimana dalilnya dan sebagainya kan kayak gitu. Pokoknya dalil mutlaknya adalah Fatihah rukun, kalau ditinggalkan batal. Tapi ada hal-hal yang ada makfu, ada kebijakan begitu. Kalau masbuk yang nggak sempat Al-Fatihah ke imam dari rukun langsung ikut rukun. Jadi kan sempat baca Al-Fatihah makmumnya tuh. Kalau untuk khusus makmum apa? Ditanggung imam kan? Hah? Ditanggung imam nah, bagian. kalau ini khusus berarti Kan ada yang bilang masuk kurang satu karena nggak baca Al-Fatihah. gini. Karena makmum itu wajib baca Al-Fatihah. Iya, makmum wajib baca Fatihah. Tapi permasalahannya ini kan makmum sama makmum masbuk. Maka berbeda lagi. Makmum masbuk. Masbuk berarti makmum yang tertinggal. Tetapi untungnya dia menjadi makmum, berarti yang bertanggung jawab itu imam. Kalau dia mampunya atau sempatnya baca bismillah, diniati bismillah itu Fatihah, sah, kesempurnaannya ditanggung imam. Bahkan belum sempat selesai bismillah, baru bismi. Sah, untung dia jadi makmum karena ada yang nanggung si imam. Enak jadi makmum, maka jadi makmumlah makmum yang taat. Jadi jangan jadi makmum yang songong. Makmum songong lagi. Selesai sholat tuh bacanya kayaknya kok nggak jelas ya, kurang fasih ya. Ih, tadi udah ditanggung sama imam, kamu kurang syukur bagaimana sih? Udah selesai. Masya Allah. Berarti kan menjadi imam itu nggak mudah dan itu udah ditunjuk oleh masyarakat. Adapun suara bagus baca suratan dan Fatihah itu rahmat. Itu rahmat dari Allah. Yang penting pas tartilnya sesuai dengan apa tajwidnya. Itu petunjuk tajwid itu anjuran harus dibagusi gitu ya. Tapi suara kalau bagus suara itu rahmat dari Allah gitu. Ya Allah ini ya. Baru baca bismillahnya baknya doang abi. Sah itu. Mamu masbuk lo ya ini ya, Masya Allah. Itu enak ini. Enggak, kalau sanad sendiri semua rukun harus dilakukan. Kalau ketinggalan harus ditambeli. Kalau misalnya tadi tahu ingat kurang satu rakaat, sholat lagi berdiri tambahin satu rakaat, tapi belum ngomong belum apa begitu ya. Sebelum salam tadi, maka dianjurkan sujud sahwi karena ada kelupaan tadi. Namanya sujud adalah sujud, sahwi artinya lupa. Itu begitu. Ya, kalau nanti pertanyaan Sarwanto, gimana tuh Fatihah bisa ini lanjut saja enggak? Itu perbedaannya. Namanya perbedaan pendapat. Kalau lebih enak kayaknya enggak nyaman lah, saya mending ngulangin lagi, waktu masih panjang dan ini lah. Soalnya cuma 3 rakaat maghrib, apalagi subuh 2 rakaat, waktunya masih lama. Gitu ya. Udah ulangin lagi coba Fatihah. Bingung-bingung amat begitu mah ya. Karena meyakini masbuk itu tadi. Kan sekarang saya lihat peminatnya beda gitu ya. Kalau dulu kita masbuk itu dari mana tinggalnya langsung dimulai gitu ya. Kalau lagi sujud langsung ikut sujud gitu. Kalau sekarang fenomenanya ditungguin masuk ke rakaat berikutnya gitu. Jadi gini, dasar hadisnya itu ketika menjadi makmum masbuk, imam sedang apa udah ikutin aja, itu dasarnya begitu. Tetapi dengan ulama para mujtahid tidak asal ngikutin dong. Ada proses dan juga aturannya, bahasanya begitu. Nah terus misalnya lagi sujud, berarti datang langsung sujud, umpama begitu ya. Berarti tertinggal Fatihah dan juga berdirinya. Nah disitulah
gitu. Nanti aja dah yang rakaat kedua berdirinya, berarti nggak nambahi rukun, karena ada pendapat ulama nambahi rukun dan juga mengurangi rukun membatalkan sholat. Berarti kalau begitu datang berdiri sudah nggak kebagian, langsung rukuk sujud, bahkan langsung Allahu Akbar sujud, gitu ya. Ada ulama yang berpendapat, oh berarti tertinggal rukunnya, bahkan nambahin yang sujud itu nanti kan sujud lagi katanya. Nggak gitu. Berarti ada yang ditambahin rukunnya itu sujudnya ya. Maka gimana memulai ya sekalian nanti pas berdiri sambil atur napas, fokus, malah ngos-ngosan. Jadi sholat dalam keadaan capek, dalam keadaan nahan hadas, dalam keadaan kurang fokus, dalam keadaan menahan lapar, makruh itu. Makruh. Atau ngingat yang lucu dan sebagainya. Sholat itu jangan ingat yang lucu, tapi ngingat bacaan dan juga arti bacaan itu sendiri. Gitu. Sholat ketawa-tawa sendiri. Sudah. Allah Allah. Ya istilahnya mungkin ya sekelasnya itulah kayak gitu ya. Silakan. Yang penting mau sholat lah kayak gitu aja lah. Yang penting mau sholat. Maka dengan begitu sholat tetap lakukan sambil ngaji biar tambah ilmu, supaya nanti amaliyahnya lebih baik, lebih benar lagi. Itu begitu makanya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Anjuran Nabi, ya Allah tolong aku supaya aku selalu bisa menyebut namamu. Ya Allah tolong aku supaya aku selalu bisa bersyukur kepadamu. Ya Allah tolong aku supaya aku selalu bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah kalau kita nggak minta, ya dengan minta mudah-mudahan Allah kasih petunjuk lah kayak gitu ya. Jadi tambah ilmu, tambah baik amal solehnya, masya Allah, akhlaknya semakin baik. Maka begitu dikumpul dari berbagai ilmu, ternyata yang paling penting ilmu akhlak justru itu yang munculnya. Ilmu akhlak. Tapi ilmu akhlak ini bisa terbentuk tentunya dari ilmu-ilmu yang lain. Ngerti ilmu fikih, ngerti ilmu hadisnya, ngerti pendapat-pendapat ulama paham, maka dia akan bertindak santun. Makanya para ulama banyak memunculkan akhlak dulu. Ya. Tauhid gimana Ustaz? Tauhid jelas dari awal dari tauhid. Masih di kandungan belum lahir udah diajarin tauhid. Ya nak ya syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Gitu kan begitu. Dibacain kul huwallah, nas falak, khawatir kesurupan bacain ayat kursi. Masih di masa kesurupan. Masih takutnya ada hal yang kurang diinginkan. Secara mungkin ghaib, bacain ayat kursi, ditiupin, diusapin, kan begitu. Ada doanya juga. Doain. Maka dengan hadis itu ada yang menerjemahkan, belajarlah dari mulai belum lahir ya nanti diajarin ya, dari mulai lahir sampai mati gitu. Bukan dari kecil sampai dewasa. Iya, sebelum lahir udah diajarin, ajarin nas falak, qul huwallah, ayat kursi, macam-macam. Begitu lahir adanin telinga kanan, ada komatin telinga kiri, isinya asyhadu Allah, mengenalkan la ilaha illallah, mengenalkan nabinya dan berbagai macamnya. Itu masya Allah. Begitu mati masih diajarin namanya apa? Talqin. Diajarin kan? Ahmad. Aneh itu talqinnya. Ya pertama kan begitu. Ahmad jangan disebut namanya ntar tersinggung lah. Pastinya kan biasanya gitu. Kubur, siksa kubur itu hak, nikmat kubur itu hak. Adanya kan begitu ya. Jadi nikmat kubur pasti adanya, siksa kubur pasti adanya. Dan engkau adalah sudah di alam kubur, maka ingatlah jika nanti ada dua malaikat yang menanyakan kepadamu, bertanya man robuka dan sebagainya ke sana, siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanmu adalah Allah. Kan begitu. Ya orang udah gak bisa komunikasi, gak bisa langsung berarti diajarin, sama aja berarti belajar kan. Mati pun masih disuruh belajar, dengerin. Terus apa manfaat gitu? Waduh, udah kalau udah begitu ya kita namanya ada
pendapat ulama berbeda lain. Apa dengernya? Ngerti nggak mayitnya di ya Allah. Orang jelas hadisnya Bukhari itu katanya ketika pelayat si takziah itu pergi atau langkah-langkah di kuburnya kedengeran oleh si mayit itu. Oh berarti kalau ada talqin ya denger mayit kan begitu. Itulah kiasnya kayak gitu. Makanya talqin itu muncul di masa era tabiin atau tabi gitu ya. Kan gini. Sahabat, tabiin, tabiihim, kemudian para ulama begitu. Kita ada ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini belum sempat baca kitab nih. Cambiro ini coba Cambiro. Belum ada jam 9 loh. Aja pacitan ini sampai nih, silahkan rokok udin ngopi dah. Yang penting nyantai dapat ilmu. Amin. Oke, kita buka kitabnya.